Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Maulana Fatahillah dari kelas T13 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jabatan atau kita kenal dengan job analis. Apa sih itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Analisis jabatan secara sistematis meliputi kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Contoh informasi yang didapat dari analisis jabatan adalah uraian jabatan, syarat jabatan, atau beberapa pekerjaan ataupun pekerjaan besar kecilnya resiko pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat analisis jabatan. Apa sih? Kita mempunyai manfaat apa ketika menganalisis jabatan? Yaitu yang pertama, satu, mendapatkan pegawai yang tepat dan berkualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang nomor dua yaitu mendapatkan pelatihan yang tepat untuk digunakan sebagai pelatihan nantinya di dalam bidangnya tersebut. Kemudian yang nomor tiga yaitu evaluasi jabatan. Uraian jabatan dapat dipersyaratkan dilakukan evaluasi berdasarkan nilainya dalam suatu organisasi. Tujuan akhirnya adalah menentukan nilai rupiah. Kemudian yang nomor 4 yaitu penilaian pelaksanaan. Jabatan penilaian pelaksanaan jabatan dilakukan berdasarkan sasaran jabatan yang telah ditentukan. Uraian jabatan sangat berguna untuk merumuskan bidang yang menjadi sasaran jabatan tersebut, sehingga proses penilaian yang dilakukan dapat lebih dipercaya dan tepat. Kemudian jenis-jenis analisis jabatan itu apa saja? Yang pertama yaitu analis jabatan untuk persyaratan pegawai penentu. Ciri-ciri utama dalam analis jabatan untuk persyaratan pegawai yaitu antara lain badaniyah, rohaniyah, pendidikan, dan sebagainya yang wajib dimiliki oleh seseorang calon pegawai untuk mengisi suatu jabatan tertentu secara memuaskan. Ini merupakan jenis analisis jabatan yang terutama digunakan oleh bagian penempatan tenaga kerja. Kemudian jenis analisis jabatan yang kedua yaitu analis jabatan untuk tujuan pelatihan suatu pencatatan yang teratur dari langkah-langkah yang diambil untuk mengajarkan suatu jabatan kepada seseorang ataupun seorang pegawai baru. Kemudian yang nomor 4 yaitu analisis jabatan untuk menentukan tarif analis jabatan. Ini biasanya disebut evaluasi jabatan. Tujuannya adalah untuk menentukan tarif atau susunan tarif untuk berbagai macam jabatan. Kemudian yang nomor 4 ataupun terakhir yaitu analis jabatan untuk perbaikan. Metode jenis analis jabatan ini merupakan hasil penggunaan beberapa teknik, terutama studi gerak dan waktu, guna menyederhanakan tata ruang kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Itakila dari kelompok 5 melanjutkan pemaparan materi dari Mas Aziz yang berikutnya yaitu metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan menurut Pondi itu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner itu biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan.
Terus yang berikutnya yaitu observasi. Ketika menggunakan metode observasi, analisis pekerjaan mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasinya. Terus yang ketiga yaitu wawancara. Analisis mewawancarai karyawan dahulu untuk membantunya mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan. Terus yang berikutnya yaitu catatan karyawan. Informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerjanya mereka sehari dalam sebuah buku harian atau log. Terus yang berikutnya yaitu kombinasi metode. Analisisnya harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Terus mengenai tahapan atau proses analisis jabatan. Tahapan atau proses analisis jabatan itu ada beberapa prosesnya. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang latar belakang, yaitu seorang penganalisis harus mengumpulkan, mengkualifikasi data dan meninjau informasi latar belakang. Terus yang berikutnya itu menyeleksi muwakil jabatan yang akan dianalisis. Terus yang berikutnya mengumpulkan informasi analisis jabatan. Penganalisis kemudian mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja dan syarat-syarat personal yang akan melaksanakan pekerjaan. Terus yang berikutnya meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terus berikutnya itu menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meramalkan perkembangan perusahaan. Adalah penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Apakah di kemudian hari itu diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian materi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.